membawa naskah dan mengangkat naskah tersebut seperti diceritakan Kiai As'ad dan menyebut inilah argumen mengapa Nahdlatul Ulama itu harus muncul. Data-data tentang sanad yang dibuat oleh PBNU 4 tahun yang lalu tidak menyebut nama para wali. Syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Singkat saja, hadirin hadirat yang saya muliakan, wabil khusus kepada pengurus PBNU, wakil ketua umum, Khatib Am yang saya hormati, para panelis, Habib Ahmad yang saya muliakan, Ibu Badriyah yang saya hormati. Berbicara tentang Syekh Nawawi yang ditulis oleh Al-Mukarram Kiai Zulfa, ada satu hal yang perlu menjadi catatan saya di sini, yakni di halaman terakhir ada satu manuskrip yang dikutip oleh Kiai Zulfa yang menggugah perhatian saya untuk mengaitkan dengan sanadnya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Karena pertanyaan besar yang banyak menghinggapi kita, yang juga sudah dilontarkan oleh Al-Mukarram Habib Ahmad, mengapa beliau menggunakan lakap-lakap Al-Jawi, Al-Banteni, mengapa muncul spirit keagamaan, kebangsaan seperti ini. Dan ternyata saya temukan ketika di dalam naskah yang dikutip oleh Kiai Zulfa menyebut ada satu anggota keluarga Kesultanan Banten bernama Syekh Ismail bin Zazili, Tubagus Ismail bin Zazili dari Kesultanan Banten, itu teman seperguruan ya Syekh Nawawi ya di Mekah, itu mencari sanad ke Mekah. Setelah itu dipesankan oleh Syekh Nawawi, cari juga jangan cuma di Mekah kalau mau cari sanad, cari juga di kampung halaman di Jawa. Akhirnya beliau datang ke Bogor, datang juga ke Purwakarta, berguru ke beberapa ulama dan menemukan beberapa jalur-jalur naskah. Pertanyaan saya ini menarik, apa relasi antara sanad yang di Mekah yang dicari oleh Syekh Tubagus Ismail ini dengan sanad-sanad yang ada di Jawa? Saya menemukan satu catatan naskah. Ini merinding saya ketika membaca ini. Ini pencarian yang saya cari selama ini, selama 5 tahun. Saya sudah banyak membaca buku-buku naskah-naskah dari Cirebon dan Banten, terutama yang diperkenalkan sejak awal oleh Husein Jaya di Ningrat. Kemudian naskah-naskah Cirebon sudah banyak saya baca, banyak diperkenalkan oleh sahabat-sahabat seperti Kang Mahrus dan beberapa teman-teman dari Cirebon. Tapi ada satu cerita yang disampaikan oleh Kiai As'ad Al-Maghfurlah Situbondo ketika ada pertemuan para ulama untuk mendirikan NU ini, Kiai. Pertemuan ulama di Bubutan. Waktu kampung Kawatan, di kampung Kawatan Surabaya. Waktu itu para ulama bertanya-tanya, apa pentingnya lagi ada organisasi ulama? Kan sudah ada organisasi Islam, Syarikat Islam, Muhammadiyah. Terus apalagi urgensinya mau bikin organisasi Islam baru gitu. Dalam kegalauan ini para ulama bertanya-tanya mencari jawaban, apa pentingnya ada organisasi seperti Nahdlatul Ulama ini. Muncullah seorang ulama kiai, tapi namanya tidak disebut oleh Al-Maghfurlah Kiai As'ad. Beliau dari Ampel, membawa naskah tua, disebut dari riwayat Kanjeng Sinuhun Sunan Ampel, Pangeran Rahmat bin Syekh Ibrahim Asmoro, bukan Asmoro Kandia, tapi Syekh Ibrahim Asmoro, membawa naskah dan mengangkat naskah tersebut seperti diceritakan Kiai As'ad dan menyebut inilah argumen mengapa Nahdlatul Ulama itu harus muncul. Dimulai dari mimpinya Kanjeng Sunan Ampel. Seperti diceritakan oleh
Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sewaktu masih belajar di Mekah, dalam naskah lain menyebut di Madinah, mimpi bertemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itulah baginda Nabi mengatakan, Nurullah, wa fi riwayah itu adalah Sunan Gunung Jati. Nurullah adalah namanya waktu masih muda. Nurullah siro lungaa datang in tanah Pase kalawan tanah Jawi. Mengembaralah, tinggalkan negeri Mekah Madinah ini, kamu cari ilmu di Pasai, kemudian lanjut ke Jawa, mencari ilmu, dan nanti di sana kembangkan Islam dan jadikan tanah Jawi ini, Nusantara ini maksudnya, menjadi pusat penyebaran Islam. Karena di negeri ini, di negeri Arab sudah mengalami kemandegan, kemunduran. Ini yang disampaikan oleh Kiai dari Ampel ini. Mengapa NU harus hadir? Karena mau melanjutkan cita-citanya Kanjeng Sunan Ampel, mengembangkan Islam dan mengangkat Jawi ini sebagai pusatnya penyebaran agama Islam. Sama spiritnya yang disampaikan oleh Kiai Nusron tadi dari dauhnya Al-Maghfurlah Kiai Maimun Zubair, mengangkat kenusantaraan. Nah, dalam naskah ini naskahnya ada 3 bagian. Satu bagian cerita tentang Sunan Ampel sendiri, bagian kedua tentang Kanjeng Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dan yang ketiga tentang Maulana Hasanuddin sendiri, putra Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di bagian cerita tentang, di sini tidak ada mitos-mitos, tidak ada cerita para wali terbang, nggak ada. Tidak ada para wali punya karamah-karamah yang seperti kita kenal dalam film-film tentang Wali Songo yang bertapa 40 tahun, tidak ada itu. Di sini ditunjukkan tentang salah satu yang menarik ketika Sunan Ampel bertemu dengan orang Arab bernama Syekh Syarafuddin, bertanya kepada Kanjeng Sunan, wong pundi tuan? Ah, ini naskahnya nih. Ini naskahnya. Dalam Arab Pegon, ini bukan naskah satu-satunya. Kalau kita pakai pendekatan filologi, ini bisa kita buktikan bahwa ini adalah naskah primer. Saya menggunakan pendekatan filologi historis, saya bisa membuktikan bahwa naskah ini langsung dari riwayat Maulana Hasanuddin. Dari Maulana Hasanuddin, riwayatnya dari bapaknya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati riwayatnya dari Sunan Ampel. Ini naskah yang jelas sanadnya karena disebut sendiri di sini. Bisa dilanjutkan, Mas? Berikutnya, lanjut. Ini saya menggunakan pendekatan filologi ini ceramah saya kalau di kampus, di Pasca Sarjana di UIN Semarang, Jogja, dan di Sunan Ampel. Saya menjelaskan ini untuk membuktikan akurasi naskah ini benar-benar dari riwayatnya Maulana Hasanuddin. Sampai kepada naskah terakhir yang saya dapatkan ini di Perpustakaan Nasional, itu ada di sini. Kemudian ada kopinya di Leiden, satu kopinya di Paris dalam versi Melayu, ada juga kopinya di British Library. Jadi ada 9 korpus atau naskah yang sama dengan naskah ini, sehingga bisa kita berikan satu penilaian bahwa naskah ini adalah otentik, berasal dari riwayat Maulana Hasanuddin. Pemilik terakhir disebut di sini adalah Ratu Bagus Muhammad Saleh. Dalam naskah ini, setelah itu tidak lagi disebut. Nah, nama Muhammad Saleh, ini cerita saya tentang Sunan Ampel terpotong dulu, nggak apa-apa. Saya mau buktikan dulu tentang status naskah ini, benar nggak ini asli dari Wali Songo. Nah, pemilik terakhir adalah Tubagus Muhammad Saleh. Beliau dari sekitar tahun 1725. Beliau adalah cucu Sultan Abdul Mafakhir Banten, dan satu nama beliau disebut dalam silsilahnya Syekh Nawawi yang nyambung juga ke Al-Mukarram ini, Wapres, Pak Wapres Kiai Ma'ruf Amin. Bisa sebelumnya Mas diangkat.
nama Tubagus Muhammad Saleh ini ada, kecil ya di sini. Namanya Raden Saleh. Ini adalah keturunan dari Maulana Yusuf. Ya, beliau adalah keturunan dari sana. Kemudian di sebelah kanan itu ada putranya Maulana Hasanuddin bernama Pangeran Sunyia Raras. Itu yang menurunkan bapaknya Syekh Nawawi bernama Syekh Umar. Nah, Syekh Nawawi bin Umar dan juga punya saudara namanya Syekh Abdullah. Nah, dari Syekh Abdullah inilah yang menurunkan Al-Mukarram, Pak Kiai Wapres kita, Kiai Ma'ruf Amin. Nah, dari jalur sebelah kiri yang punya naskah ini, yang riwayat naskah dari Maulana Hasanuddin ini, itu menurunkan kemudian beberapa lagi keturunan yang membawa naskah ini. Dan sampailah kemudian ke satu keturunannya bernama Kiai Amin yang merupakan ayahanda dari Al-Mukarram Kiai Ma'ruf Amin. Catatan penting di sini menunjukkan bahwa sanad yang disampaikan oleh Tubagus Muhammad Saleh dari riwayat Maulana Hasanuddin itu menghimpun banyak ilmu seperti disebut dalam naskah ini. Nah, inilah yang mau dicari. Satu keturunan dari Banten bernama Tubagus Ismail bin Sazili. Kemudian di Bogor yang ditemukan oleh Syekh Tubagus itu adalah satu riwayat yang kemudian saya kira Habib Ahmad bisa ini juga punya datanya. Kiai Al-Maghfurlah, Kiai Abdullah bin Nuh itu juga mendapatkan sanad ini dari Sunan Gunung Jati yang juga nyambung dengan sanadnya para habaib seperti disampaikan oleh Al-Maghfurlah Al-Habib Tahir bin Ahmad Al-Haddad. Ya, Tahir bin Alwi Al-Haddad. Ya, Alwi bin Tahir Al-Haddad dalam bukunya Intisyarul Islam fi Syarhil Ba'id. Ya, itu juga menyebut. Nah, ini yang menjadi perhatian saya di sini. Nah, ini karena waktu yang terbatas. Apa sanadnya di sana? Satu tentang Anggajawi. Hadis cerita Sunan Ampel. Jadi tidak sekedar para wali mengatakan dirinya Al-Jawi, Al-Bantani dan seterusnya Al-Palembadi. Itu ada sanadnya, ada kaulnya. Dari mana? Sunan Ampel. Wong pundi tuan? Pangeran Ampel Denta kan sahur. Pangeran Ampel Denta yakni Pangeran Rahmat atau Raden Rahmat Sunan Ampel kan sahur menjawab hamba wong Jawi. Padahal orang sudah tahu beliau adalah habaib, sayyid, tapi jawaban beliau adalah hamba wong Jawi. Ini riwayatnya otentik ini. Jadi ada sanadnya. Terus berikutnya sanad yang perlu juga digali lebih jauh adalah sanad para tarekat. Para pengikut tarekat di Nusantara ini yang banyak ini. Syaziliyah, Qadiriyah, Syatariyah, Kubrawiyah, kemudian ada banyak tarekat yang masuk ke Jatman itu. Itu ternyata sanadnya ke Kanjeng Sunan Gunung Jati. Disebut di sini. Tarekat itu diperoleh oleh beliau waktu ngaji di Mekah dan Madinah. Disebut di sini. Kemudian juga satu sanad lagi yang bikin saya kaget. Karena menyebut bahwa beliau ini adalah Sunan Gunung Jati ini menyebut dirinya hamba Safa Guron dengan beberapa nama besar para ulama yang diantaranya disebut adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Kemudian juga disebut Syekh Abdul Wahab Asy'arani, penulis kitab Mizanul Kubra itu. Tadi disebut oleh Kiai Muksid kalau Syekh Zakaria ini adalah sanad tinggi, punya sanad tinggi, gurunya alim, muridnya juga alim. Maka salah satu juga pembawa sanad ali itu, gurunya juga alim, muridnya juga alim adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, ini makanya data ini
harus disebar ini. Karena data-data tentang sanad yang dibuat oleh PBNU 4 tahun yang lalu tidak menyebut nama para wali. Jomplang dari Syekh Zakaria terus masuk ke bawah. Nah, itu tidak disebut nama para wali. Padahal ada yang putus ini, yang harus disambungkan ini. Datanya dari mana? Nah, naskah ini. Karena kita ingin menunjukkan satu fakta historis bahwa bintang 9 itu ada faktanya, ada buktinya, dan ada sanadnya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Wali Songo itu fiktif, mitos, bahwa NU itu cuma ngaku-ngaku pelanjut Wali Songo, nggak ada bukti historisnya, ini yang harus ditunjukin ini. Maka nanti ke Nusron, nanti saya sudah komunikasi, ini harus jadi tanggung jawabnya nih ke Pak Kiai Khatib Amin ini untuk menyebarkan naskah ini ke semua pesantren, madrasah, semua pengurus NU, bahwa harus tahu ini, bahwa kita ini punya bukti historis kebesaran para ulama kita itu. Dan kita tahu dalam bukti sejarah, Sunan Gunung Jati lah yang membawa Islam ke Cina, masuk ke India, dan membawa putranya Maulana Hasanuddin mengajarin para ulama di Mekah dan Madinah. Sebut di sini. Jadi apa yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani adalah melanjutkan sanad keilmuan, kiprah perjuangan dari leluhurnya dari Banten, yakni Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin. Nah, PBNU melanjutkan itu. Jadi ini bukti historis bahwa sanadnya NU, sanadnya para kiai, sanadnya ulama Nusantara, dan termasuk para habaib Nusantara, itu adalah nyambungnya ke para wali Songo. Barakah semua ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ini cepat ini segera ini terbit untuk bisa memberikan banyak pertanyaan, memberi jawaban atas banyak pertanyaan kita tentang kesinambungan sanad keilmuannya NU dengan Wali Songo, termasuk para habaib di Indonesia ini. Nah, ini semoga bisa segera menjadi bahan untuk kita kerjakan dan akan menjadi bahan bagi para pengurus dan juga para nahdiyin semuanya di dunia ini, di Indonesia termasuk di dunia ini, bahwa kita ini punya tradisi yang harus kita jaga dan menjadi bagian dari kekayaan kita untuk peradaban dunia, memperkaya peradaban dunia. Saya kira ini karena waktu yang terbatas, jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang ini. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.